Kami tidak akan membiarkan orang seperti Ustadz Abdul Somad untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengikut lokal atau terlibat dalam aktivitas yang mengancam keamanan dan keharmonisan komunitas kami, kata Sanmugan saat merespon pengusiran Ustadz Abdul Somad seperti yang dikutip dari The Straits Times. Ia kemudian menegaskan bahwa posisi kami sangat sederhana. Orang seperti ini kami tidak akan membiarkan mereka masuk. Sanmugam juga meminta masyarakat Singapura untuk berhati-hati dalam menyikapi keterlibatan pengkhotbah luar negeri dan ajaran yang memecah belah. Gunakan penilaian Anda. Anda tahu apa yang menjadikan Singapura ini maju. Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda dan komunitas, tuturnya. Begitulah pernyataan tegas dari Menteri Hukum Dalam Negeri Singapura, Sanmugam, ketika negaranya tak akan membiarkan orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad untuk mendapatkan pengikut di negara itu. Halo Indonesia, salam NKRI. Ustadz Abdul Somad terus membela diri terkait peristiwa memalukan yang dialaminya di Singapura. Ustadz Abdul Somad juga tak pernah mau introspeksi. Dirinya selalu merasa paling benar. Pemikiran dan ucapannya harus dianggap benar dan pihak lain harus setuju dengannya. Arogansi inilah yang membuat banyak perpecahan di negara ini. Apalagi dengan membawa embel-embel agama dan ulama, di mana warga suka menelan mentah-mentah tanpa menyaring terlebih dahulu. Singapura juga tak mau kalah menghadapi gempuran dari pendukung Ustadz Abdul Somad yang sebagian memang bertindak di luar batas. Singapura kembali angkat bicara mengenai pelarangan masuk untuk Ustadz Abdul Somad. Menteri Dalam Negeri Singapura, Sanmugam, kemarin menyampaikan bahwa Ustadz Abdul Somad sudah lama berada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Ustadz Abdul Somad diklaim mempengaruhi dan meradikalisasi sejumlah warga di Singapura. Salah satunya adalah seorang remaja yang baru berusia 17 tahun. Kemendagri Singapura menyebut Ustadz Abdul Somad dianggap sebagai sosok yang kerap menyebarkan ajaran ekstremis sehingga tidak dapat diterima di Singapura yang masyarakatnya multiras dan agama. Remaja yang tadi disebutkan sudah terradikalisasi, menghabiskan waktunya hanya untuk menonton ceramah agama dari Ustadz Abdul Somad melalui kanal YouTube. Mereka yakin, perlahan tapi pasti meyakini bahwa bergabung dengan kelompok milisi dan meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura atau ISA menahan remaja itu pada bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Ini satu hal. Ada hal lain yang lebih menarik dan semakin membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad itu sangat layak ditolak untuk masuk ke negara Singapura. Sanmugam juga mengkritik ucapan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Singapura adalah bagian dari tanah Melayu. Di media sosial, salah satu pendukung Ustadz Abdul Somad bahkan mengancam
akan mengirimkan pasukan melancarkan serangan dengan model 9 November ke Singapura, serta mengusir duta besar dan diaspora Singapura di Indonesia jika Singapura tidak meminta maaf dalam waktu 48 jam. Akun Instagram pendukung Ustadz Abdul Somad itu sudah dihapus karena melanggar standar komunitas pengguna media sosial tersebut. Ancaman di atas adalah ancaman gaya kadrun yang memang tidak ada otak. Mereka itu kelompok yang harusnya diberantas dari muka bumi ini. Cara dan gaya bicara mereka hanya seenak jidatnya. Pertanyaannya, apakah Ustadz Abdul Somad tidak malu punya pendukung yang tak ada otak seperti itu? Dia merasa paling benar. Yang lain harus berlutut minta maaf dan mengakui kesalahan. Ucapan dan tutur katanya sangat tidak beradab, bahkan sampai mengkafir-kafirkan orang lain selain Islam. Salib pun menurut Ustadz Abdul Somad adalah tempat tinggal jin. Pertanyaannya, apakah Ustadz Abdul Somad merupakan contoh ulama yang baik? Jika saya diberi ruang untuk menjawab, maka dengan tegas saya akan mengatakan bahwa UAS bukan contoh ulama yang baik. Ulama yang baik adalah ulama yang selalu memberikan kedamaian, kesejukan, kenyamanan, dan ketentraman saat memberikan dakwah kepada para pengikutnya. Jadi menurut saya, Singapura sangat benar dalam memberikan penilaian terhadap Ustadz Abdul Somad. Sebagian pendukungnya sangat fanatik, bahkan mengerikan. Dan ancaman tersebut membuktikan itu semua. Bukankah itu adalah akibat dari ucapan Ustadz Abdul Somad sendiri? Jika pendukung UAS banyak yang beringas, maka bisa jadi warga Singapura yang mencontoh atau bahkan meneladani Ustadz Abdul Somad secara fanatik akan menjadi sama seperti pendukung yang beringas itu. Singapura tak mau kecolongan karena berbahaya bagi negaranya. Makanya sangat menggelikan kalau Ustadz Abdul Somad tidak mau berkaca. Kesalahannya banyak. Di negara demokrasi, dia menggunakan agama dan sering membuat kontroversi. Atas dasar agama, aspek kehidupan yang lain malah diabaikan. Ketika terjadi kegaduhan, dia menyalahkan orang lain dengan alasan tak paham dengan pemikirannya. Coba kita tanya ke Ustadz Abdul Somad, apa komentarnya mengenai pendukungnya yang beringas itu, yang ancam akan demo, ancam menyerang ke Singapura seperti serangan 9 November? Apakah itu dibenarkan dalam agama manapun? Dengan berkaca pada sikapnya, Ustadz Abdul Somad palingan hanya akan membantah seadanya. Itu oknum dan selesai. Menurut saya juga, Ustadz Abdul Somad ini perlu diberi pelajaran yang lebih keras lagi. Dan seluruh dunia mungkin sudah tahu sepak terjangnya. UAS jangan marah dan bertingkah paling benar kalau nantinya seluruh dunia memblacklist dirinya seumur hidup. Tak bisa kemana-mana seperti katak dalam tempurung doang. Dia pantas mendapatkan ganjaran itu setelah sebelumnya terlalu arogan untuk berkaca dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Ustadz Abdul Somad boleh merasa seperti raja di Indonesia, bebas mengatakan apapun tanpa perlu takut menerima konsekuensi. Tapi di luar negeri,
UAS ini ibarat sesuatu yang harus dijauhi, bahkan bila perlu ditolak. Di sini banyak yang masih mabuk agama, sehingga akal sehat masih banyak yang sakit. Tinggal pemerintah Indonesia yang tak tahu mau lakukan apa terhadap Ustadz Abdul Somad ini. Tak tahu harus ngapain soal UAS, dan juga tak tahu harus ngapain terhadap elit politik bermuka tembok yang mempolitisasi agama untuk kepentingannya sendiri. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai. Salam waras untuk kita yang masih memiliki jiwa yang sehat.